Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kembali kita berjumpa lagi dalam Renungan Malam. Saya Pendeta Dede Daniel, senang sekali bisa menemani saudara dengan firman Tuhan sebelum saudara beristirahat. Tentunya renungan ini bisa saudara dengar di waktu-waktu lain, bukan hanya saat saudara sedang tidur. Saya percaya firman Tuhan itu reliable dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara mendengarkan ini mungkin 1 bulan, 1 tahun setelah ini, firman Tuhan tetap akan bekerja di dalam diri kita. Karena firman Tuhan berkata, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Baik, hari ini kita masih belajar mengenai bagaimana mengelola hidup. Hari ini kita belajar sedikit praktikal, bagaimana caranya bisa mengelola hidup. Kita akan belajar dengan judul Hidup Penuh Perencanaan. Ini sangat penting sekali kalau saudara belajar manajemen. Ada 5 kegiatan dasar manajemen yang di dalam era modern ini diajarkan di sekolah-sekolah manajemen, yaitu ada planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Hari ini kita akan melihat dan belajar mengenai bagaimana kita harus merencanakan hidup kita dengan baik. Segala sesuatu, misalnya dalam kehidupan organisasi, bila organisasi itu ingin sukses dan berhasil, mereka harus merumuskan rencana, merumuskan tujuan, apa yang akan mereka lakukan. Demikian juga dalam kehidupan pribadi kita harus membuat perencanaan dalam hidup ini. Kita tidak bisa mengatakan, kalau saya mengalir saja. No, kita semua harus merencanakan segala sesuatu, termasuk masa depan kita. Kita bisa membuat perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga arah hidup kita jelas. Kita akan membaca dalam Amsal 21 ayat 5 yang berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saat saudara merencanakan sesuatu, saudara akan termotivasi untuk menyelesaikan tujuan itu dan rencana itu, sehingga saudara bisa rajin. Ini sangat penting sekali. Tuhan Yesus juga berkata dalam Lukas 14 ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Tuhan Yesus berbicara dalam konteks keselamatan. Orang yang mau menerima Yesus harus benar-benar merencanakan, harus siap tanggung resiko, karena kalau tidak, dia akan menyangkal Tuhannya. Dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh dimensi hidup kita harus merencanakan. Bahkan untuk esok hari saja, baju apa yang kita mau pakai, makanan apa yang kita mau bawa ke tempat kerja misalnya, apa yang kita mau lakukan, semua harus direncanakan. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh perencanaan. Mazmur 33 ayat 10-11 berkata, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Kalau Tuhan saja penuh rencana, kita pun harus hidup memiliki rencana yang matang. Kenapa kita juga penting harus merencanakan? Kita juga sadar tanpa rencana hidup kita tidak akan berjalan sesuai tujuan. Ada peribahasa yang mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau saudara gagal membuat rencana, maka saudara sedang merencanakan kegagalan. Namun ada hal yang perlu diingat, saat kita berencana, kita pun tetap harus mengandalkan kedaulatan Tuhan. Tuhan tetap berdaulat atas hidup kita. Kita boleh merencanakan segala sesuatu, tetapi rencana Tuhan dan kedaulatan Tuhanlah yang bekerja. Ini 2 dimensi yang harus bekerja dan berjalan beriringan. Amsal 16 ayat 3 dan 9 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi saudara dan saya perlu berencana, yes, tetapi kedaulatan yang terbaik Tuhan tahu untuk hidup kita. Kita kadang mungkin sudah merencanakan sesuatu, namun bisa gagal karena Tuhan yang menggagalkannya, karena Tuhan punya rencana lain yang lebih baik, karena Dia Tuhan yang Maha Tahu. Lalu yang terakhir yang kita bisa pelajari mengenai hidup penuh perencanaan adalah, kalau kita sudah membuat rencana, kita harus sadar kita perlu bantuan dari orang lain. Dan kita juga perlu membantu orang lain agar tujuan hidup dan rencana itu tercapai. Atau rencana orang lain kita bisa bantu dan tercapai.
Amsal 15 ayat 22 berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Jadi penuhi hidup saudara dengan orang-orang yang bisa memacu hidup saudara menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga saudara bisa memenuhi target sesuai rencana yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saudara. Yang sudah saudara tetapkan juga bekerja sama dengan kebenaran firman. Saya percaya kalau hidup kita hidup yang tertib, seperti kegiatan manajemen di seluruh organisasi manapun, di perusahaan-perusahaan besar kecil, perusahaan non-profit organisasi, mereka pun tetap harus membuat rencana. Di sebuah gereja pun demikian. Masakan kehidupan pribadi kita tidak rencanakan. Karena itu, biarlah kita semua termotivasi untuk membuat rencana mulai dari sekarang dan berusahalah menggenapi rencana-rencana itu dengan pertolongan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita, hikmat Tuhan memimpin kita, sehingga kita bisa membuat rencana sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yang Tuhan sudah tempatkan dalam hati kita. Biarlah renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita, sehingga kita bisa mengelola hidup kita dengan baik, dengan memiliki perencanaan yang matang untuk masa depan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan satu lagi juga saya ingatkan, rencana yang paling baik adalah rencana memotivasi hidup saudara untuk makin baik secara rohani. Ini yang saya ketinggalan tadi, tapi saya ingatkan lagi. Semua rencana-rencana yang lain itu boleh baik, tapi yang terpenting bagaimana saudara bisa improve dalam kehidupan rohani saudara. Bagaimana saudara bisa merencanakan waktu untuk baca Alkitab, berdoa, mendengar firman Tuhan lebih banyak. Saudara mesti rencanakan itu, tidak bisa mendadak-mendadak. Karena kehidupan rohani lebih penting dari kehidupan jasmani. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.